Informasi itu maksud pemutahiran informasi itu maksudnya ini ya, maksudnya adalah masih digunakan atau tidak, masih bermanfaat atau tidak, relevan atau tidak dengan kondisi sekarang. Kemudian dokumen penatausahaan dan pemanfaatan aset tak berwujud. Hasil inventarisasi dilaporkan ya di dalam catatan atas laporan keuangan untuk diteruskan dengan proses kapitalisasi, reklasifikasi atau nanti ke arah penghapusan. Nah, bagaimana selanjutnya poin 1, 2, 3, dan 4 ya, tolong dicek mulai dari pembuatan SK, penelusuran, ya, kemudian membuat bar penelusuran ATB, membuat dokumen surat keterangan transaksi BMN, dan lanjutnya adalah melaksanakan transaksi BMN tindak lanjut dari penelusuran ATB. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, setelah sampai di poin 4, kita akan melihat hasil identifikasi dan inventarisasi bahwa ternyata terhadap ATB itu perlu kita koreksi. Atau nanti dikapitalisasi ke aset tetap. Bisa jadi kapitalisasi ke aset tetap yang dicatat oleh satuan kerja yang lain. Tadi ya, sebagaimana kami sampaikan, ada ATB di Direktorat Irigasi Rawa, ATB di Direktorat Sungai dan Pantai, ATB juga di Direktorat Bendungan dan Danau. Ya, ATB-ATB ini perlu segera digeser. Nah, bergesernya nanti ke satker lain yang mengerjakan aset induknya. Di internal balai juga sama. Ada kemungkinan yang mengerjakan perencanaan yang menghasilkan ATB-ATB ini adalah satker balai melalui PPK perencanaan. Nah, nanti pergeserannya kepada satker-satker teknik yang membangun bendungan, yang membangun bendung, ya, yang membangun eh, apa konstruksi bidang sumber daya air lainnya. Dan satker-satker yang menerima ini wajib menerima ya. Yang saya sering dapat informasi ini satker-satker penerima mensyaratkan banyak 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 apa namanya banyak syarat-syarat nih. Nah, syarat-syarat itu dibicarakan lah di internal balai, ya, disepakati. Jangan sampai menunda-nunda serah terimanya. Karena kalau menunda-nunda serah terima karena satker penerimanya tidak mau kalau tidak ada berkasnya dan lain-lain, tolong dibicarakan di internal balai, diselesaikan, ya. Jangan malah nanti tidak menerima terus barangnya nggak diapa-apain, didiamkan aja. Nah, sebagaimana tadi kami sampaikan di pertemuan pertama masalah KDP, menunda-nunda hal seperti ini sampai nanti terjadi pemeriksaan dan menjadi permasalahan audit itu malah akan lebih berat lagi. Padahal nanti ujungnya sama juga, ya terima-terima juga, tanda tangan juga gitu. Tapi alangkah baiknya diselesaikan sebelum pemeriksaan, ya. Sehingga masalah penatausahaan ATB-nya clean and clear, tidak ada masalah, ya. Karena nanti ujungnya yang sepengalaman kita ya dalam menindaklanjuti ini, ujungnya nanti akan terjadi serah terima juga, ya. Jadi alangkah baiknya penyelesaiannya ya nggak usah nunggu diperiksa dulu gitu, nggak usah menunggu auditor turun dulu, diperiksa dulu, jadi temuan dulu, baru saling apa, baru saling menerima ATB untuk dikapitalisasi. Mendingan langsung diselesaikan ya secepat mungkin, sesegera mungkin, terutama untuk aset-aset yang sudah terkonstruksi, yang sudah selesai, sehingga nanti akan mengurangi nilai-nilai dari ATB kita. Atau juga apabila ada ATB-ATB berupa hasil studi yang sudah tidak relevan, jangan takut-takut menghapus ATB seperti ini. ATB seperti ini nanti membebani neraca ya. Membebani neraca itu artinya ya barangnya udah nggak kepake, buat apa? Dicatat dalam neraca. Lepaskan dalam neraca, tapi kan kita tidak pindah tangankan. Kan ATB-nya masih ada ya. Penghapusan ATB itu berbeda dengan penghapusan dari aset tetap. Kalau aset tetap dihapus, itu ada tindakan pemindah tanganan sebelumnya. Penjualan, ya, ada mekanisme hibah misalnya. Tapi untuk ATB itu langsung dihapus Bapak Ibu. Dihapusnya juga kan nggak dibakar kan. Kertas-kertas laporan-laporan tadi kan nggak kita bakar kalau dihapus. Laporan-laporan tadi kita simpan di Sisda, ya, menjadi bagian dari pembelajaran kita. Bukan untuk dipindah tangankan juga, karena kalau dipindah tangankan kan nilai nilai ATB-nya jadi tidak relevan. Tadi misalnya contoh morfologi Sungai Citarum sudah tidak relevan di 2025, itu kan nggak bisa dijual juga. Kalau Bapak Ibu jual, ya paling harganya 10.000 per kilo.
karena yang dihitung kertasnya bukan isinya. Ya, jadi jangan ragu-ragu kalau sudah ada penetapan bahwa ATB itu tidak dapat dimanfaatkan lagi, hapus. Ya, jangan membebani neraca masing-masing satker kalau sudah tidak relevan, hapus. Software-software Microsoft tahun-tahun 2000, buat apa itu ini disimpan? Kan kita bukan satker museum ya. Kita kan satker yang bekerja dari sisi konstruksi ya. Kita tidak menyimpan di museum apa Windows 98, Windows 2000 itu nggak dimuseumkan itu. Hapus saja dari neraca. Larap-larap yang sudah tidak ada manfaatnya, tidak relevan lagi, studi-studi yang sudah jauh masanya, hapus. Nah, bagaimana penghapusannya? Nanti koordinasi ke rekan-rekan kami di tim PBMN. Ya, jadi hal-hal seperti ini mohon bantuan Bapak Ibu, jangan menunggu audit ya, jangan menunggu audit karena kalau menunggu audit panjang nanti. Menunggu audit itu Bapak Ibu diwajibkan untuk memperlihatkan hasil studinya. Nah, di mana kira-kira kita memperlihatkan hasil studinya? Ya, ya kalau yang ada ya alhamdulillah, kalau yang belum tolong diadakan. Itu mungkin ya penatausan ATB. Silakan lanjut lagi slide berikutnya. Nah, penatasan ATB mulai dari pembentukan SK, nanti tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, SK-nya standarnya seperti ini. Silakan nanti diminta di Mas Dwi ya, bagaimana contohnya kita jalankan prosesnya. Kedua, penelusuran ATB dengan tim. Nah, ini ada foto-fotonya nih. Wah, tapi itu nggak ada kopi sama konsumsi kayaknya ya di foto ini ya. Mungkin pagi nih masih, belum Nggak ada, siang. Mas. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga nih, ada BA timnya ya, Bapak Ibu. Jadi setelah SK, kemudian timnya berkumpul, mendiskusikan. Harapannya dari tim ini ada teman-teman perencanaan ya, yang bisa menetapkan. Kan pemilik asetnya nih, teman-teman perencanaan ini, ATB ini, pemilik asetnya, yang memproduksi aset-aset ini. Ya, tolong ditetapkan, asetnya berguna nggak, bermanfaat nggak, dikapitalisasi kemanakah, ya. Jangan petugas BMN yang menjawab itu nanti kalau ditanya auditor. Petugas BMN kan nggak tahu itu arahnya kemana. Jadi tolong teman-teman perencanaan pastikan, tetapkan. Kalau memang sudah tidak bermanfaat, ya udah diakui tidak bermanfaat. Karena memang sudah bukan masanya lagi. Tadi sebagai contoh yang paling mudah tadi morfologi sungai kan berubah morfologi sungainya. Jadi minta bantuan ke teman-teman perencanaan. Kalau tidak mengikuti kegiatan ini, minta tolong nanti rekan-rekan para Kabak TU atau Kasubag TU meneruskan ya ke kawan-kawan perencanaan ya. Untuk mengelola ATB ini dengan baik. Ya. Ini karena ATB ini sama sebenarnya terkait dengan bendungan yang kita bangun, itu ada di Satker Bendungan, PPK Bendungan, kemudian bendung yang kita bangun ada di PJSA atau di PJPA, di PPK yang satu, PPK yang lain. Nah, ATB ini ya di perencanaan, itu outputnya. Nah, silakan nanti dikelola dengan baik. Yang keempat, eksekusi pada sakti sesuai dengan BA tim penelusuran. Tadi ada tiga ya Bapak Ibu, hasil penelusuran itu yang pertama terkait dengan lokasi, kemudian yang kedua apakah terkait dengan manfaat, yang nanti ditindaklanjuti dengan yang pertama apakah perlu dilakukan kapitalisasi ke aset induk, yang kedua apakah nanti dikoreksi pencatatan, ya, atau yang ketiga ditindaklanjuti dengan penghapusan. Itu nanti hasil dari BA tim penelusuran ATB. Oke, lanjut. Nah, ini ininya ya, apa namanya? Flow-nya, flow chart-nya. Jadi ke ATB itu kalau kondisinya habis manfaat, maka dihentikan penggunaannya, maka disiapkan tindak lanjutnya. Satu SK, dua berita acara, kemudian yang ketiga surat keterangannya, kemudian yang keempat penghentian penggunaan, dan lima SPTJM. Kalau ATB itu aset induknya sudah direval, langsung koreksi pencatatan, dasarnya 1, 2, 3, 4.
Kalau aset induk belum direval, maka dikapitalisasi dasarnya 1, 2, 3, 4. Nah, dari gambar ini mudah-mudahan sudah tergambar. Dari gambar ini sudah tergambar. Ya, itu pas tuh kata-katanya ya. Dari gambar ini, teman-teman mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan gambaran tindak lanjut dari ATB-ATB yang ada di Satker masing-masing. Ini catatan juga ya untuk teman-teman di Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Irigasi Rawa, Direktorat Bendungan dan Danau dengan nilai ATB yang ratusan miliar. Ya seperti ini melaksanakannya. Kalau ATB-nya ada di kita ternyata asetnya sudah ada, ya silahkan itu nanti dikirimkan ke pemilik aset dikapitalisasi. Itu Bapak Ibu. Saya kira dari gambaran ini sudah clear lah ya, eh, apa yang harus kita siapkan dan nanti monitoringnya bagaimana. Lanjut, lanjut, silakan. Apakah sudah habis slide-nya? Oh, masih ada. Oke, penatausan ATB pada aplikasi Sakti. Paparan ini tolong nanti ini ya dikirim ke chat room. Silakan teman-teman download untuk dipelajari, dilaporkan kepada pimpinan. Sambil nanti kita bisa eh, apa namanya melihat di neraca kita sendiri seperti apa kondisi ATB-nya. Saya tidak lama di poin ini ya, teman-teman silakan nanti pelajari. Saya kira sebagian besar Bapak dan Ibu rekan-rekan terkait dengan Sakti sudah bisa menguasai mekanismenya. Lanjut. Nah, ini yang bikin deg-degan ya. Siap-siap ya. Oke, masuk ke daftar pemilik ATB 1 sampai 20. Yang terbesar di Direktorat Sungai dan Pantai, lanjut di Direktorat Bendungan dan Danau, lanjut di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 ini sesuatu yang menarik nih ya, karena di luar Satker Pusat, tapi mencatat ATB luar biasa besar, 158 miliar. Mau diapakankah ATB-nya? 158 M? Izin, Pari. Nanti aja, nanti aja. Oh ya, siap, siap. Kapan dulu, Pak? Nanti ya, pas diskusi ya. Nah, 158-nya Sulawesi 3 nanti minta tolong ya, diidentifikasi. Kalau ternyata nanti ada case di mana ATB-ATB yang dicatat di Satker Balai ini harus ditransfer, dikirimkan ke teman-teman PJPA, PJSA, Bendungan, mohon diberikan Ada ya, Zoom. mohon diberikan kemudahan lah ya untuk bisa ditransfer untuk nanti dilanjutkan dikapitalisasi ya ke aset induknya. Jadi tidak tercatat lagi di Satker Balai ya. Ya nanti kalau ada kesulitan sampaikan aja Pak. Misalnya Satker PJPA nggak mau terima, Satker Bendungan nggak mau terima. Nah itu kan kita koordinasi di internal balai nanti ya. Saya nanti ikut juga di dalam rapat-rapat itu. Selanjutnya Direktorat Irigasi Rawa, Berantas tadi sudah disampaikan ya. BWS Papua Barat, Pompengan Jeneberang, Cidanau Cijung Cidurian. Nah ini PJPA Sumatera 2 dan PJPA Papua Merauke ini. Ini mencatat ATB nih. Sepertinya yang model begini, kalau di Satker Teknis mencatat ATB, ini transfer dari pusat nih mungkin ya, transfer dari pusat. Nah, kalau transfer dari pusat, ini harus segera dikapitalisasi ya, jangan dibiarkan jadi ATB yang mengambang begini ya. Ya, poin 9, poin 10, teman-teman di PJPA Sumatera 2, hadirkah? Teman-teman di PJPA Papua Merauke, apakah hadir? 118 dan 111 M ini nggak boleh mengambang begini ya. Ini kalau teman-teman di balai, ini kan 1 sampai 20 ini kan rata-rata dari teman-teman yang memang ada unit perencanaannya ya. Nah, seperti direktorat di pusat, kemudian balai-balai, ini memang sebagai produsen ATB-nya, karena ada unit perencanaannya. Tapi kalau untuk SNPT PJPA Sumatera 2 dan SNPT PJPA Papua Merauke, ini biasanya hanya menerima nih ya,
hanya menerima. Tapi kalau sudah menerima, tolong tindak lanjuti dengan kapitalisasi ya, ditempel ke aset induknya. Karena nggak mungkin ini produksi sendiri nih di Sumatera 2 dan Papua Merauke untuk PJPA-nya. Ini sepertinya kiriman dari balainya atau kiriman dari rekan-rekan di pusat. Tapi setelah dikirimkan, untuk ditindaklanjuti ya Bapak Ibu, bukan untuk didiamkan saja di neracanya. Lanjut. Aku putar. Masa Nah, ini rata-rata balai ya Bapak Ibu. Kenapa balai? Karena memang di balai ada unit perencanaan, ya, unit yang memproduksi ATB-ATB ini. Tapi tadi ada sedikit ini ya, ada sedikit apa namanya? eh, Perbedaan ini. Ada PJPA mencatatkan ATB, PJPA Pempekan Jenebrang juga sama ini, mencatat ATB ini 74 M. Kemudian Direktorat Bina OP oke. Di sini ada rekan-rekan di PT PIN itu ada unit perencanaannya, nggak masalah. SNVT Pembangunan Bendungan, BBWS Cidalau Cujung Cidurian. Ini mungkin karena ada PPK perencanaan ya di sana. Di Satker Bendungan rata-rata ada PPK perencanaannya, jadi mungkin juga masih mencatat ATB. Tapi untuk Satker di luar Satker Balai dan di luar Satker eh, pusat ya, Satker pusat ini sepertinya butuh segera untuk tindak lanjut untuk bergeser ke aset induknya. Lanjut. Oke, ya ada penjelasannya kurang bendungan, lebih ada sama ya, aset Bapak Ibu. bendungan lagi kita tadi. Lanjut lagi. Kalau yang tadi, karena tadi mau transfer kan. PJP orang sudah rusak semua. Oke, lanjut. Ini ini aja ya, apa namanya, sekedar informasi aja. Lanjut lagi. Oke, 106 satker yang masih mencatat ATB. Nah, itu juga ini nih, 57 sama 39 juta itu berupa apa nanti tolong dicek ya. Berikutnya untuk Sumatera 5 nih, sorry, ke Sumatera 5, Sulawesi 5. Sulawesi 5 mungkin nanti menerima dari Sulawesi 3 mungkin ya, ATB-ATB ya. Tadi yang banyak tadi mungkin bisa ditransfer tuh, Satker Balai Sulawesi 3, mungkin itu bisa nanti digeser ke Satker Balai Sulawesi 5 ya, Iya, untuk iya. transfer ATB-nya. Karena Satker Balai itu banyak juga ATB-ATB yang dikerjakan di Mamuju mungkin ya, Pak Leo ya. Iya, siap. Siap, Hari. Sekitar Ya, 29 M ini. oke, siap. Iya. Oke, lanjut lanjut dulu ya. Slide berikutnya. Baik, ini kita sudah sampai ke slide terima kasih. Jadi sudah selesai slide-nya. Setelah ini kita diskusi. Mungkin waktunya tidak terlalu banyak, tapi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin mengkonfirmasi atau ingin menyampaikan bahwa ya Pak, kami sudah siap menghapus ATB, wah itu mantap. Atau kami sudah siap Pak geser ATB dari satker irigasi ke satker-satker yang lain di seluruh Indonesia, wah itu siap-siap tuh teman-teman yang menerima nanti ya. Terus kalau dari Direktorat Sungai dan Pantai, ya kami siap kirim ATB 100 M ke Serai Opak. Wah, itu harus siap tuh Serai Opaknya. Mekanisme penghapusan APBN gimana sih? Ya Mas Cucu ya. Istilahnya. Jadi siap-siap tuh nanti nerima dari Supan. Teman-teman Pemali Juana dan lain-lain kan ada beberapa kegiatan yang mungkin induk asetnya ada di balai atau di satker teknis, tapi ATB-nya masih ada di satker pusat. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Kami terima kasih banyak Bapak Ibu masih berkenan untuk mengikuti rapat ini karena ini maraton nih kita dari hari Jumat, Senin, dan Selasa. Ya, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, tolong nanti kita siapkan untuk bisa kita tindak lanjuti eh, tanpa menunggu audit ya. Jadi untuk ATB, KDP itu kalau menunggu audit malah nanti jadi temuan malah malah panjang itu Bapak Ibu, sangat rigid nanti penyelesaiannya. Tapi kalau sebelum ada pemeriksaan, kita bisa menyelesaikan case ini. Kalau pagi tadi KDP, siang ini ATB, mudah-mudahan tidak terlalu banyak lah yang perlu kita siapkan. Ya, kalau sudah ada audit,
ada laporan hasil pemeriksaannya, itu cukup panjang ya, rumit untuk menyelesaikannya. Saya kira mungkin itu tambahan dari kami, Bapak Ibu, penjelasan yang tadi kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon kami dimaafkan. Selanjutnya kita masuk ke diskusi ya, bersama rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan dulu ke Pak Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari atas paparannya. Selanjutnya kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab ya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya floorkan, ini mungkin saya baca dulu pertanyaan di kolom chat ya. Sudah ada pertanyaan dari Mas Cucu nih. Yang pertama, jika ada pekerjaan SID dan kemudian 2 tahun kemudian ada pekerjaan DD, maka SID perlu dihapus atau tidak? Izin saya jawab ya, Mas Cucu. Kalau untuk SID dan DD itu kan sebenarnya kan 2 tahapan yang berbeda ya. Kalau untuk SID itu kan tahap awal yang menentukan lokasi dan jenis spesifikasi infrastruktur secara umum. Sedangkan kalau DED itu kan tahap lanjutannya yang membuat gambar kerja detail dan spesifikasi teknis. Jadi nanti ini kedua-duanya ini nanti dikapitalisasi ke aset fisiknya Mas Cucu. Izin koreksi kalau misalnya saya salah ya. Jadi ini nanti kedua-duanya dikapitalisasi Mas Cucu, jadi tidak dihapus. Lalu pertanyaan dari Mas Cucu lagi, untuk pekerjaan pola atau RPSDA dan 5 tahun kemudian ada pekerjaan review, maka pola RPSDA dihapus atau tidak? Kalau sudah ada review yang baru, berarti yang lamanya bisa diajukan untuk proses penghapusan Mas Cucu. Karena kan yang barunya sudah ada yang lebih update ya. Mungkin itu untuk yang pertanyaannya dari Mas Cucu. Mungkin ada tanggapan Mas Cucu? Oke Mas, terima kasih. Gitu aja. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Ugi ya. Jika ada DED tetapi balai tersebut masih proses pembangunan fisik dan balai lainnya masih belum ada pembangunan fisik. Ini bisa tolong dijelasin lagi gak Mas Ugi? Mumpung ada nih lagi resen. Izin Mas Dwi. Iya, di situ kan kita mau ada aset ATB kita ya yang sudah selesai. Tetapi kita pengen mencoba ke TKTM, ke aset-aset dari ke balai-balai. Nah, ada 2 balai yang sudah lagi dalam masa pengerjaan fisik dan 2 balainya lagi masih belum, masih ongoing atau apa masih belum kontrak. Apakah dari DED tersebut Ada udah bisa kita TKTM, Mas Dwi? Terima kasih. bukan jauh. Karena dia tidak sampai nggak masuk di kota, jadi dia kayak dari bandar dia lari ke pinggir Pak. Ya, Di baik. Pecekar Mas apa? Ugi, saya izin jawab. Pencerakan. Kalau untuk DED-nya sendiri kan sebenarnya Tidak sampai jalan sudah kota. selesai ya. Yang dekat di situ Berarti kan hotel sebenarnya Pak. sudah ada manfaatnya. Dan manfaatnya itu kan Kan. sebenarnya sudah digunakan Apa oleh tadi ini? masing-masing balai ya. Kalau memang sudah ada pembangunan fisik, walaupun mungkin dia belum selesai. Itu kalau menurut saya sebenarnya sudah bisa sih di TKTM. Karena kan emang secara manfaat sudah dimanfaatkan oleh masing-masing balai. Mungkin seperti itu, Mas Sugi. Mungkin Oh, apa ada koreksi atau ada tambahan? kalau untuk yang belum ada pembangunan gimana, Mas Dwi? Kalau untuk yang belum ada pembangunan mungkin kayaknya belum bisa ya, Mas Sugi, mungkin masih harus disimpan di Sungai Pantai dulu. Siap. Karena Berarti kalau 2 aset misalnya nanti akan kita. iya kalau kita paksakan serah terimakan ke balai juga mungkin balainya agak keberatan karena kan ya mereka belum ada pekerjaan apapun gitu. Ya, Siap. Oke, terima kasih Mas Dwi. Ini balainya yang beruntung siapa nanti, Mas Ugi? Satu ada 4 balai, Pak. Baik, nanti siap-siap ya, 4 balai. Nah, 4 balai yang nanti dikirimkan ATB dari teman-teman di Direktorat Sungai Pantai, ini harus sudah siap nanti menerima. Kemudian setelah diterima, jangan diambangkan ya, jangan didiamkan, tapi segera ditindaklanjuti, identifikasi ke mana nanti aset induknya. Supaya nanti tidak ada kesan
ya melepaskan dari Satker Sungai Pantai menjadi tanda kutip beban di Satker yang lain. Artinya sudah harus teridentifikasi di awal. Nah, mungkin teman-teman dari Direktorat Sungai dan Pantai juga bisa koordinasi ya dengan teman-teman yang nanti menerima. Jangan sampai setelah diterima ya tidak ditindaklanjuti langsung gitu. Apalagi tadi ini sudah selesai ya atau masih dalam proses tapi tidak apa-apa, dikirimkan dulu supaya nanti bisa di-compile ya, digabungkan transaksi-transaksi mana saja yang nanti bisa kapitalisasi ke dalam aset induk yang ada di balai. Itu mungkin ya. Kalau tadi saya kira dari Mas Dwi sudah lengkap ya terhadap yang belum ada pembangunannya, kami kira juga sama jawabannya tidak perlu di TKTM ya, karena harus kita tindak lanjuti di internal kita dulu. Siap. Itu Terima mungkin kasih Pak ya. Ari. Terima kasih, Ya, sama-sama. Pak. Lanjut, lanjut Mas Dwi. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya mungkin dari PJPA Maluku, silakan Pak Ali. Izin Mas Dwi, Pak Ari, kebetulan kami dari PJPA Maluku itu ada 5 NUK untuk ATB. Itu semuanya itu studi potensi, Pak. Nah, sesuai dengan kemarin ada pemeriksaan di 2024 itu sudah diarahkan untuk penghapusan gitu, Pak. Jadi kemungkinan saya akan kalau misalkan sudah ada kejelasan ini mungkin akan saya hapus gitu Pak. Untuk studi potensinya itu kira-kira mungkin ada arahan gitu Pak untuk kira-kira apa-apa aja yang harus saya itu dulu. Ini menunggu nanti semester 2 atau gimana ya Pak Dwi? Baik, izin ya Pak menjawab. Kalau memang itu sudah ada ini ya, ada rekomendasi dari BPK ya untuk dilakukan Iya, penghapusan ya. Dari tim perencanaannya sendiri bagaimana? Apakah setuju Kema- dengan rekomendasi tersebut atau gimana? iya, kemarin saya udah tanya juga terakhir itu dengan PPK perencanaannya itu memang masih simpang siur Pak terkait studi potensi ini. Namun studi potensi ini kan dia tahun perolahannya aja udah 2015 gitu Pak. Mungkin kalau mau dipakai juga kan harus ada studi potensi yang terbaru gitu. Mungkin 2015 sampai 2025 kan udah 10 tahun ya Pak ya. Apa takutnya harus udah ada studi lagi gitu Pak. Itu pertimbangannya Ya, sih kemarin baik Pak. Berarti kan kalau misalnya waktu ya kami berarti pemeriksaan itu kan ini apa dari Pak Haikal itu juga mempertimbangkannya seperti itu. Apa itu masih bisa digunakan gitu. Kalau memang enggak, karena itu kan juga memberatkan ini katanya mending dihapus aja. baik kalau memang rekomendasi dari BPK itu harus dihapuskan, seharusnya sih kita lakukan penghapusan ya Pak ya, karena kalau tidak kita lakukan penghapusan ya berarti kita tidak bisa menyelesaikan rekomendasi dari BPK-nya juga. Ya, Ya, jadi untuk melakukan penghapusan sendiri kan berarti harus ada tahap-tahap proses iya untuk Pak, penghapusannya. iya Pak, Seperti yang tadi ada di slide yang dipaparkan oleh Pak Ari terkait iya, penatausan ATB. iya, Itu jadi yang harus dilakukan itu yang pertama itu adalah pembuatan SK tim internal, lalu membuat BA tim. Jadi hasil iya dari tim ya Pak. inventarisasinya dibuatkan BA. Dari hasil BA-nya itu sendiri langsung dilanjutkan dengan pembuatan surat keterangan rusak berat, lalu Iya, dibuatkan surat keterangan penghentian penggunaan, lalu satu lagi adalah pembuatan SPTJM dari Kasatker, baru diajukan proses penghapusan jadi membuat izin prinsip lah ya ke Sekjen Kementerian. Kan baik seperti Pak. itu, Pak Ali. Iya, baik Pak. Jadi prosesnya ya, Mungkin izin nanti paling saya juga sering berkoordinasi dengan eselon 1 Pak terkait ini Pak. ya baik siap Pak. Mungkin Baik, nanti bisa siap. langsung koordinasi dengan tim PBMN ya, Pak Ali ya, Iya, siap, biar siap, lebih jelas siap, proses siap. penghapusannya seperti apa nanti terkait ATB Baik, ini. siap Pak Dwi. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak.
Selanjutnya mungkin Pak Ardiansah dari BWS Sulawesi 3, silakan. Izin Pak Ari dan Pak Juli, ini klarifikasi dan mohon petunjuk. Jadi BWS Sulawesi 3 memang besar Pak, sekitar Maaf Pak, izin Pak, suaranya tidak terdengar. Tes. Masuk, Pak. Ya, oke. Iya, izin Pak. Jadi BPS Sulawesi 3 ini cukup besar. Izin klarifikasi dan mohon petunjuk, Pak. Tadi Pak Leo juga sudah sedikit menyampaikan, memang ada yang akan kami transfer ke Sulawesi Barat sekitar 29 M. Kemudian yang besar ini Pak memang agak unik. Jadi ada paket loan MYC eh, yang terkait rehab rekon kemarin Pak. Ini pengawasan dan desainnya itu ada di PPK Perencanaan di Satker Balai. Sedangkan yang pemilik aset induknya sendiri ada tersebar Pak di PJPA, terus ada atap dan sungai pantai. Nah, ini kami mohon petunjuk Pak. Apakah boleh kami nanti mengkapitalisasi paket supervisi dan desain ini ke salah satu satkeraja atau apa harus ke tiga masing-masing di proporsi itu gimana ya Pak? Karena secara laporan dan menmannya sendiri kan uh, semuanya ada Pak. Jadi kalau kami mau membreakdown satu-satu itu agak susah. Mungkin itu Pak. Jadi sekitar 40-an sekian M yang cukup besar itu paket supervisinya. Mungkin itu saja Pak dari kami. Baik, terima kasih Pak. Berarti itu ATB-nya terbagi ke 3 satker fisik ya Pak ya? Dan itu satu NUP ATB ya Pak? Iya Pak, yang besar itu satu paket. Satu paket tapi pekerjaannya ada di 3 satker fisik. Kalau idealnya seharusnya itu dibagi proporsional sih Pak ya, dibagi sesuai dengan pekerjaannya. Jadi dibagi-bagi ke ininya apa? Kalau emang dia ada di PJPA misalnya DI apa ya berarti si DI-nya itu harus nilainya berapa? Kalau di pas dulu pekerjaan sendiri apakah tidak ada rinciannya Pak untuk masing-masing lokasi itu? Ya, kalau secara nilai paket fisik ada Pak. Misal ya irigasi misal 1 triliun, kemudian sungai ada 500 M, atap juga 500 M. Itu ada sih Pak. Nah, sedangkan di konsultan supervisinya kan di PPK Perencanaan. Eh, Kalau timnya sih memang masing-masing ada ya. Tim leader, terus pengawas yang khusus PJPA, khusus BJSA, itu juga terbagi Pak. Nah, cuman kami pas di terakhir ini kan mau mengkapitalisasikan. Kemarin masih bingung apakah langsung plug ditaruh paket yang terbesar di PJPA atau itu masih bingung sih Pak. Ya, sebaiknya sih kalau menurut saya sih di proporsional aja Pak per masing-masing satker fisiknya. Kalau nggak salah kan berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kan saya sempat ke sana juga ya Pak ya, membahas terkait ATB ini ya, ATB-nya Sulawesi 3. Sebenarnya waktu itu kan juga udah banyak saran-saran dari kami ya, apa ATB-ATB apa aja yang dari Balai Sulawesi 3 yang sebenarnya sudah bisa dilakukan proses penghapusan waktu itu. Seperti misalnya ada studi-studi larap yang sudah lama. Kan sebenarnya kalau larap itu kan sebenarnya usianya itu kalau di aturan itu hanya 2 tahun. Dan harus direview gitu ya setiap 2 tahun. Kalau emang belum dilakukan pembangunan. Mungkin yang seperti itu mungkin bisa dijadikan fokus untuk proses penghapusan Pak kalau emang tidak ada pembangunan fisiknya. Kalau nggak salah sih dulu itu ada beberapa kegiatan larap ya Pak, ATB-nya kalau nggak salah sih saya lihat dulu itu. Ya Pak, kalau yang dulu sempat Bapak arahkan sih sudah Pak. Cuman kemarin di 2024 itu Reap Rekon selesai langsung brek 40 sekian M masuk lagi Pak. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Hari Pak. Izin
Pak Dwi, tambahan sedikit. Oh iya, silakan. Ya, Ya, silakan silakan. Pak Iya. Leo. Jadi kami tambahkan sedikit. Kemarin kami sudah konsultasi dengan bagian perencanaan, dengan PPK Perencanaan Pangan. Kami sudah pilah-pilah, ini ada beberapa memang yang sudah kita mau transfer. Ini ada yang sudah kita transfer pun sudah ada ini. Dari untuk PJPA Palu itu 65M, Pak. 65M 946 juta. Terus PJSA itu 1,6M. Sementara yang Sulbar ini BST-nya sudah jadi, tinggal menunggu dari kepala balik. Kita sudah tanda tangan, tinggal menunggu tanda tangan dari Sulawesi 5. Setelah ditandatangani kita langsung transfer. Jadi totalnya itu sisanya tinggal 79M, Pak, dari 158 itu. Kalau kita sudah kalkulasi itu tinggal 79M. Ya, nanti yang kalau ini yang tinggal penghapusannya, nanti kita koordinasi lagi dengan Pak Dwi. Yang mana lagi yang bisa kita hapus untuk ke depannya. Baik. Mungkin Ya, itu. baik Pak. Terima kasih. Siap Pak. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi ya Pak ya, terkait yang ATB-nya oleh Sulawesi 3. Mungkin tadi Pak Ari mungkin mau ada tambahan Pak Ari. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Leo, Pak Adiansah. Artinya teman-teman di BWS Sulawesi 3 sudah mengidentifikasi, ya, sudah menyadari bahwa ada permasalahan di ATB kita, sudah kita identifikasi, bahkan mungkin sudah diinventarisir, sudah mengetahui bahwa ternyata ini adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan kita ya, bagian dari sisi pengawasan yang dicatat sebagai ATB yang nantinya akan kita serah terimakan ke masing-masing satker. Nah, mekanisme serah terimanya tadi sudah disampaikan, dibagi secara proporsional. Kemudian ada juga nanti yang lari ke mana namanya? Yang lari ke Sulawesi 4 ya. Sorry, Sulawesi 5 memuju ya. Kurang lebih 20 sampai 30 miliar. Nah, mungkin kalau dari kami tambahannya lebih kepada yang di luar itu ya. Artinya kalau tadi ada transaksi 50M, transaksi 30M masih menyisakan ya 50 sampai 60M lagi tuh. Karena kan tadi 150-an ya. Nah, yang tersisa tadi Pak Leo, tolong diinventarisir, diidentifikasi ulang. Mungkin saja ini terdiri dari, kita kan juga bisa lihat ya di hasil atau di neraca Satker Balai nanti bisa dilihat Pak, diprintkan ke teman-teman perencanaan untuk diidentifikasi ulang ya, diidentifikasi ulang supaya nanti clear kalau memang ada hasil kajian yang sudah tidak relevan, ya itu jadi centang satu masuk untuk mekanisme penghapusan. Kalau nanti ternyata ada tadi ya kegiatan yang sudah tidak relevan seperti larap tadi yang lebih dari 2 tahun, ya itu silakan bisa ditindaklanjuti dengan proses penghapusan. Intinya sebenarnya begini, dalam ATB itu kalau kami merangkum yang tadi kami sampaikan ya, dalam ATB itu jumlah itu mungkin tidak signifikan. Ya, jumlahnya berapa ratus M dan lain-lain mungkin saja tidak terlalu signifikan. Yang penting kita benar meletakkannya di dalam akun ATB. Jangan sampai nanti kita menata usahakan di ATB, tapi ternyata catatannya ada kesalahan bahwa itu ternyata harusnya tidak sebagai ATB lagi, atau ternyata ATB-nya sudah tidak relevan dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi jumlah tidak terlalu relevan, yang penting kita benar mencatatnya. Tapi ketika catatan kita ini ada tindak lanjut yang bisa kita jalankan seperti ditransfer atau seperti dihapus karena sudah tidak relevan dan lain-lain, ya itu yang kita jalankan. Ya, mungkin itu ya tambahannya. Kami menunggu koordinasi berikutnya. Setelah ini mungkin dari kalau sudah clear dari tempatnya Mas Dwi ya di Evalab, mungkin Pak Leo dan Pak Diansa bisa bergeser ke tim kami di PBMN ya. Jadi nanti ada apa surat kepada kami untuk eh, kalau di kami sih sebenarnya nggak perlu surat permintaan anggota tim ya. Mungkin dari Biro PBMN itu yang masih membutuhkan surat seperti itu, ya kita jalankan aja lah, karena mungkin SOP di sana seperti itu ya. Nanti dimintakan timnya, nanti kita tindak lanjuti, tim bekerja menghasilkan berita acara penelitian
bersama dengan Biro PBMN dan tim kami di Sedijen SDA. Setelah itu nanti lanjut Pak. Dan ini ketika sudah ada persetujuan penghapusan dari Sekretariat Jenderal, itu nanti langsung dihapus ya, nggak pakai ke KPKNL lagi, nggak perlu ditimbang terus dijual. Nah, tapi nanti Pak Adiansa di tim ini ya, di tim Sisdanya ya, minta tolong nanti di tim Sisdanya, nanti yang tim ini yang mengambil ininya ya, mengambil tanggung jawab pengelolaannya. Dalam arti kan sudah dilepas dari neraca ya, ketika dihapus kan dia hilang Pak dari neraca. Karena yang ada di neraca itu sebenarnya adalah aset-aset yang dalam kondisi baik aja atau maksimal yang rusak ringan. Yang rusak berat kan mau dihapus nih. Nah, kalau yang sudah tidak bermanfaat kan kita pindahkan catatannya ya dari ATB yang digunakan dan menjadi ATB yang tidak digunakan. Itu ada akuntansinya seperti itu. Nah, kalau kalau itu dihapus dari neraca, teman-teman sistem masih bisa manfaatkan Pak Diansah ya sebagai misalnya sebagai bagian dari perpustakaan kita. Siapa tahu di Sulawesi Tiga punya perpustakaan ya untuk apa internal balai ya. Review-review itu kan bisa ditaruh di situ. Atau kalau studi-studi morfologi, studi-studi yang nilainya besar-besar sekali kan ya, ada 1M, 2M, itu kan sayang ya kalau misalnya tidak digunakan. Itu bisa disimpan di Sisda. Nah, Sisda itu nanti menyimpan data-data itu kalau nanti suatu saat misalnya bukan hanya teman-teman di Sulawesi Tiga yang butuh, tapi ternyata kawan-kawan di pusat membutuhkan informasi, kita bisa ambil. Nah, kalau bisa memang perlu ada semacam sistem informasi di balai, ya, sistem informasi di balai yang mungkin bisa disiapkan untuk ATB-ATB ini eh, secara fisik mungkin akan disimpan di gedung arsip ya, secara fisik ya. Tapi mungkin PDF-PDF-nya bisa disimpan loh di sistem informasinya itu. Jadi kalau nanti suatu saat ada pemeriksaan, Pak Leo ditanya di mana ATB yang judul ini, nah itu bisa teman-teman sistem bisa bantu tuh Pak, karena punya soft copy-nya. Jadi karena dia sifatnya brandware, yang satu misalnya hilang apa hilang karena kebanjiran atau hilang karena apa namanya ya karena hujan lah ya di gedung arsip karena hujan hilang nggak bisa diapa-apain kita masih punya print outnya ya mungkin itu yang membedakan antara penghapusan aset tetap dengan penghapusan aset tak berwujud ya bedanya seperti itu kurang lebihnya terima kasih Izin Pak, C3. Pak Martin lanjut siap silakan. Ini Pak, saya takut tadi saya saya tangkap ya. Tadi setelah izin prinsip sekjen berarti tidak perlu KPKN lagi Pak, cukup langsung dihapus. Berarti stepnya dipotong KPKN tidak perlu lagi Pak ya. Oh iya, ya Pak. Nanti setelah ada izin dari Sekretariat Jenderal, biasanya itu langsung dilakukan mekanisme penghapusan dengan izin prinsip dari eh, Setjen. Ya, berarti tidak perlu KPKN lagi Pak ya untuk pemusnahannya Pak. Ya, tidak pakai pemusnahan Pak. Nanti digeser ke Sisda aja. Jangan dimusnahkan ya, sayang loh. Ya, siap. Makasih Pak. Terima kasih, sama-sama. tanpa dengan yang tidak perlu. Baik, mungkin kita lanjut lagi diskusinya. Ini ada beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi ini sepertinya terkait dengan penghapusan ya. Dokumen-dokumen seperti itu. Mungkin nanti kalau untuk terkait dokumen-dokumen bisa langsung dibaca saja ya Bapak Ibu di PPT-nya yang tadi sudah saya share di atas. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi di sini. Tadi juga sudah sempat dijawab juga ya. Selanjutnya,
Dari BBWS Berantas, izin bertanya apakah proses penghapusan ATB nanti ada 2 SK penelusuran dan SK penghapusan berbeda? Karena saat ini baru memulai menghapus ATB dengan membuat SK penghapusan tim ATB dan apakah menggunakan kop balai atau satker? Bisa tolong dijelaskan nggak Pak ya? Dari BBWS Berantas. Ya, selamat Ini sore. maksudnya gimana sih ya? Ya, izin Halo, Bu. bertanya Bapak. Saat ini kan BBS Berantas sedang melakukan proses penghapusan ATB. Nah, Ya. untuk prosesnya saat ini statusnya itu sudah henti guna. Dan apakah SK penghapusan itu dimulai dengan SK penelusuran kemudian dilakukan dengan SK penghapusan? Dan apakah masih diperlukan justifikasi teknisnya? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Izin Bu, mohon maaf. Ini proses penghapusannya ini baru tahap awal atau sudah keluar Baru izin tahap prinsipnya awal, ya? Pak. Baru tahap Oh, awal. Jadi kemarin kami sudah mengajukan permohonan tim. Kemudian saat ini kami sedang melakukan proses pembuatan SK penghapusan tim, pelaksanaan penghapusan. SK tim penelusuran maksudnya Bu ya? SK tim internal pelaksanaan penghapusan, Pak. Jadi masih bingung juga, Pak, antara SK penelusuran dulu, apakah SK penghapusan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin akan dijawab oleh Mas Rangga. Silakan Mas Rangga. Baik, terima kasih Pak Dwi. Mohon izin Ibu, sebenarnya kalau langkah paling awal ya, berdasarkan kita case-nya ngambilnya berdasarkan rekomendasi dari BPK. Langkah awalnya dilakukan penelusuran terlebih dahulu Ibu. Buatkan SK penelusuran ATB dan setelah terbentuk SK penelusuran ATB dilakukan penelusuran dituangkan dalam BA hasil penelusuran ATB tersebut. Di dalam BA tersebut nanti kan dijelaskan terhadap ATB-ATB mana aja yang tercatat di neraca, yang habis masa manfaat, dan ATB-ATB mana saja yang akan dikapitalisasi. Jadi langkah awalnya adalah dibikin SK dan BA penelusuran ATB. Nah, setelah dari BA tersebut, baru kita lakukan proses, kalau misalnya ATB tersebut belum dihentikan, yang habis masa manfaat, akan dilakukan penghentian penggunaan dulu, Bu. Baru selanjutnya akan dilakukan skema pemindahantanganan dengan penghapusan. Nah, kalau sudah dihentikan penggunaan, baru nanti langkah selanjutnya adalah dilakukan skema pemindahantanganan dengan penghapusan. Nah, untuk skema pemindahantanganan dengan penghapusan, langkah-langkahnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di tempatnya Pak Febri. Mulai dari bikin SK tim, terus dibahas dengan biro, selanjutnya nanti keluar izin prinsip dan buat SK penghapusan. Jadi kalau di penatausahaan, kita lakukan penelusuran terlebih dahulu, Bu. Cuman kalau saya boleh menambahkan dari pembahasan tadi, untuk case yang ATP-nya habis masa manfaat, kalau bisa diperkuat dengan justifikasi teknis dari tim perencana. Jadi nanti di tempatnya timnya Pak Febri, nanti diperkuat dengan justifikasi dari tim perencana, Bu. Biar nanti langkah-langkah pemindahantanganannya lebih kuat dan diterima sama biro dan timnya Pak Febri di bagian Sedijen SDA. Begitu Ibu, izin Pak Dwi. Oke Pak, siap. Kemudian untuk kalau kop surat itu apakah balai langsung atau satker ya Pak yang melaksanakan? Kalau bisa dari balai, Bu. Jadi nanti SK tim penelusuran dari balai, karena nanti biasanya kan ATB-nya ada di balai ya, sedangkan fisik-fisiknya ada di Satker SNVT atau Satker yang lain. Jadi lebih baik daripada kerja dua kali, mending di balai aja, Bu. Tapi nanti timnya melibatkan anggota dari Satker-Satker fisik yang lain, Bu. Oke. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama, Bu. Selamat sore Pak, izin bertanya. Iya, silakan Pak. Halo,
Izin Ya, Pak, silakan Pak. Ya, silakan. ya terkait ATB, kita kan sudah ada ATB yang dihentikan. Apakah masih tetap bikin SK penelusuran itu Pak? Sudah ada yang dihentikan Pak. Sudah dihentikan Pak ATB. Ya, Sudah jadi ada yang kalau dihentikan. jadi sebelumnya sudah pernah buat SK tim penelusuran Pak. Sudah pernah Pak? Oh ya, berarti itu bisa dilanjut aja Pak ke proses ininya, mekanisme penghapusannya. Nanti kan disampaikan juga itu SK penelusuran dan BA penelusurannya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Jadi itu memang tetap dipakai Pak nanti Pak saat Oh, iya. proses pengajuan penghapusannya. Ya. Ya. Lalu di kolom chat ini tadi ada pertanyaan juga dari PPLS. Ini kayaknya jawabannya sama dengan BBWS Berantas tadi ya Pak ya. Jadi tidak perlu saya sebutkan ulang pertanyaannya. Iya, iya Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silakan. Izin Pak Dwi dari BWS Sumatera 2. Ya, silakan. Silakan. Hanya ingin bertanya aja nih Pak. Biasa Iya. kasus besar juga nih. Iya, mumpung ada Kalau Rangga juga misal- ini Mas di sini Mas. Kalau misalnya lah detailisasinya kita tapi fisiknya dibangun oleh Pemkab atau Pemprov itu gimana ya Pak? Iya. Halo Pak. Kayaknya Mas Rangga semangat mau jawab, silakan Mas Rangga. Siap. Halo, Assalamualaikum Pak Gita. Waalaikumsalam. Siap Ketua. Ya, kalau misalnya memang itu sudah ditelusuri dulu Pak Gita, itu memang punyanya Pemprov. Bukan menurut yang saya terus yang membantu itu Pemprov. Memang dia tersebar di kabupaten Humbang Sultan, Tapteng sama Simalungun. Miliar. Ya, jadi izin Pak Gita, untuk langkah case-nya ini kan cukup unik ya di Sumatera 2. Mungkin satu-satunya sih di Sumatera 2. Jadi kalau bisa yang langkah pertama ada ditelusuri dulu apakah aset induknya itu memang punyanya Pemda atau Pemprov ya. Kalaupun memang sudah bisa dipastikan memang punyanya Pemda dan Pemprov, itu nanti pakai skema pemindah tanganannya bukan penghapusan, tapi hibah. Karena memang dipastikan itu ATB-nya punyanya Pemda atau Pemprov. Karena satu-satunya jalan untuk mindahin ATB yang bukan punyanya kita atau kewenangan pusat adalah dengan skema hibah. Hibah keluar ke Pemprov. Dan itu cukup panjang ya skemanya, mengikuti aturan yang berlaku. tadi kan nih? Izin seperti itu, Pak Ginda. Oh, berarti seperti biasa atau itu apakah kita yang menghibahkan ke mereka atau mereka meminta hibah sama kita? Kalau skema pemindah tanganan hibah, Pemdanya mengusul seperti aturan yang ada, Pemdanya meminta. Jadi Pemdanya yang minta usulan hibah ke kita, ke PU. Baru nanti kita yang memproses seperti aturan yang berlaku. Mungkin secara lebih detailnya di tempatnya Pak Pemri ya. Cuman saya bisa menyampaikan bahwa untuk ATB case dengan case seperti itu adalah dengan skema hibah. Siap. Kalau misalnya yang di sektor bendungan seperti tulisan apa pembangunan Bendung Losumeme dan Bendung Losumeme belum selesai, berarti kita tunggu harus selesai 100% lah ya Bendung Losumeme-nya ya. Ya, kalau sepengetahuan saya yang aset-aset di bendungan masih dalam proses KDP ya, baru tahun 2026. Jadi nanti tunggu selesai baru dikapitalisasi Pak kita. Yang ini JP mendapat hibah mereka kan dari direktorat sekitar 42 miliar detail desain Bendung Asahan. Itu kan juga belum selesai juga kan dibangun. Bukan belum selesai sih, belum ada pembangunan. Itu gimana? Nah, ini kasusnya sama yang pembahasan sama ATB, KDP yang tadi siang ya. Ada beberapa kasus di satker lain yang ATB-nya sudah jadi, tapi posisinya
asetnya masih berjalan atau belum selesai, itu nanti selama belum kena pemeriksaan, biarkan dulu ATB-nya di berupa aset tetap ya. Nanti kalau misalnya ada pemeriksaan, diminta BPK-nya untuk dijadikan KDP, baru nanti kita laksanakan prosesnya dari ATB ke KDP. Sementara biarkan jadi ATB dulu Pak Ginda. Siap Mas, berarti kami tunggu informasi selanjutnya ya. Tapi mohon izin Pak Ginda, nanti kalau ada pemeriksaan BPK yang terkait itu, tolong dijawab yang pas ya. Jangan sampai nanti agak kemana-mana, jadi biar lebih lebih enak lah nanti, biar tidak muncul temuan yang baru. Pak Ginda, izin. Terima kasih Pak Ginda. Siap, mudah-mudahan nanti kami pagar nanti dengan pengamanan aset. Siap. Terima kasih Pak Ginda. Siap. Terima kasih Sumatera Mas Rangga 2. atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu. Izin Pak Ari. Izin Pak Ari. Baik, Bapak Ibu, sepertinya Pak Ari sedang ada diskusi dengan BPK. Jadi untuk Zoom sore ini kita akhiri dulu Bapak Ibu sampai di sini. Sampai ketemu lagi untuk bahasan berikutnya di hari Senin nanti ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Udah ya? Izin. Makasih ya Pak. Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi, Mas Rangga, izin live. Terima kasih. Izin live. Belum izin lagi. Izin ya Pak Dewi. Izin Mas Dwi. Enggak, nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan live Bapak Ibu. Silakan Terima live. kasih Pak Dwi. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin Sini apa lagi nih Pak? di Zoom yang sama. Apalagi Senin, Pak? Ada ATR. pokoknya
di sama masih di BUMN. penghentian aset yang dihentikan dari penggunaan, Pak. Oh, Siap, penghentian siap. penggunaan Pak ya. Ya, Fokus terus. mungkin nanti kan hari Senin saat pembahasan aset dihentikan dari penggunaan ada dari timnya Pak Febri, nanti Berantas. mungkin bisa lebih jelas pembahasannya. Apa Pak? Sebut-sebut Pak. Apa ketemu berantas ini Nenang? Itu Pak S itu pesan itu. Amanlah Sulawesi 4 dari ATB. Apa Pak? Mau ngapain Sulawesi 4? Nanti Pokoknya ini Sulawesi 4 dikirimi ATB ya dari pusat ya. Siap Pak. Siap dieksekusi Pak bulan ini semua. Siap, siap, siap. Kasih. Sehat-sehat Siap, semua ya, siap. Bapak Ibu. Amin Pak. Kasih Siap, 1 Pak. miliar dah. Mas Anang, Aduh bos. Ya Mas Anang. Iya Supan juara Supan. Geleng-geleng Supan. Ora usah geleng-geleng tuh. Oke, izin Lip, bos. Izin Lip. makasih ya. Insya Allah ketemu hari Senin ya, Bapak Ibu. Alamak, amin. Siap. Juga Sehat-sehat Senin semua. ke sana. Ya, iya ya, sini sini. Pertemuan di sini. PPK lah, lanjut. Nggih, berelaan lah, berataan lah. Masih, hukum. Kasih mari. Nggih. Pak Ijas, makasih Pak Ijas. Nggih, makasih mari. Sehat-sehat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih sama-sama Pak.